Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Adli, NPM saya 193510385. Saya dari kelas 5D dan video ini saya buat untuk guna memenuhi dasar pemrograman mobile. Ya, materi pada presentasi itu dimulai dari mengenal React Native, memahami environment yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi React Native, membuat project baru di React Native, menjalankan aplikasi React Native di emulator dan real device, memahami struktur project React Native, menyimpan project React Native di repository online atau GitHub, mengenal konsep dasar komponen di React Native dan beberapa basic komponen yang sering digunakan di React Native. Lalu membuat komponen dengan fungsional komponen dan mengenal cara membuat komponen dengan kelas komponen. Nah, kita mulai dengan mengenal apa itu React Native. Nah, React Native adalah sebuah JavaScript framework untuk membuat sebuah aplikasi mobile untuk iOS dan Android. React Native ini dibuat berdasarkan library JavaScript yang bernama React. Dibangun oleh Facebook dengan bertujuan untuk membuat suatu interface yang awalnya ditargetkan untuk browser dan web dan semakin berkembang hingga dapat digunakan untuk mobile platform. React berdiri mulai 2013 dan hingga sekarang. React Native Web sendiri dibangun pada tahun 2015 hingga sekarang dan dapat dikatakan semakin stabil dan berkembang. Dalam React Native kita mempelajarinya, maka kita bisa mengimplementasikannya di mana saja, maupun di browser web, bahkan perangkat mobile sekalipun. Lalu kita lanjut ke environment yang dibutuhkan. Untuk environment yang dibutuhkan di sini, yaitu ada Node.js, lalu dua emulator, Android Studio, Xcode, Git, dan Visual Studio Code. Nah, Node.js perlu diinstal dan melalui cara menginstalnya yaitu menggunakan Node.js org. Lalu di sini ada pilihan dua emulator yaitu Android Studio dan Xcode. Tergantung daripada native yang ingin kita gunakan, maka kita dapat milih di sini. Untuk yang menggunakan Android, maka pilih Android Studio, dan untuk menggunakan native iOS kita menggunakan Xcode. GitHub atau Git adalah versi controller untuk program yang telah dibuat, berguna untuk mengecek sesuatu yang kita lakukan dan apa yang diubah. Lalu Visual Studio Code. Nah, saya memilih ini karena ini merupakan text editor yang saya gunakan. Lalu membuat project baru di React Native. Ketika menggunakan npm, kita perlu menginstal package ke dalam laptop atau PC. Sedangkan menggunakan npx, kita tidak perlu menginstal React Native dan hanya perlu memanggil dari package. Pada terminal tanpa harus berusaha menginstalnya, kita akan memberi proses instalasi setelah pembuatnya. Untuk membuat React Native untuk aplikasi iOS akan diberikan dua pilihan, yaitu with game atau with homebrew. Cukup memilih salah satunya. Namun, jika hanya untuk aplikasi Android bisa dilewati. Sebelumnya melakukan penginstalan iOS, sebelumnya ada proses instalasi lain, yaitu sudo game install myTestApp agar bisa ready untuk iOS maupun Android. Untuk menjalankan aplikasi React Native, pertama kita masuk ke terminal, lalu ke directory project, jalankan emulator Android, itu kita run. Ada dua cara membuka emulator Android, yaitu cara pertama, buka Android Studio, lalu configure dan membuat project baru, lalu klik FAD Manager dan pilih di antara dua emulator, yaitu Nexus atau Pixel. Cara kedua yaitu dari buka terminal dengan mengetik Android atau library dan tujuan, lalu yum start, lalu Android, lalu npm Android. Lalu jika error, dapat menggunakan manipulasi file di folder di Android dengan menukarnya. Lalu untuk emulator iOS sendiri, ada OpenStreetMap Simulator, YarnStart, YarnEOS, npm run iOS, dan add device, guna untuk menambah meng-add native yang akan kita gunakan. Struktur project native. Nah, struktur dari pada project native itu ada yang log, berarti RCJS, TRCJS, Node Modules, iOS, Android, Gig Ignore, AppJS,
dependencies, dan terakhir def dependencies. Masing-masing di sini memiliki fungsi yang ada. Nah, untuk menyimpan project React Native di repository online, maka kita terlebih dahulu dapat membuat repository online seperti Bitbucket, GitHub, maupun GitLab. Karena menggunakan Git, maka bermacam-macam komen yang dapat dilakukan, yaitu git status, init, remote, add, commit, strip n, push origin master, dan def app.js. Masing-masing di sini sudah mungkin tahu atau akan dideskripsikan di Git itu sendiri. Contohnya seperti get status untuk melihat status, init untuk menginisialisasi, add untuk menambahkan, commit menambahkan beberapa perubahan yang dilakukan, push origin master untuk menambah brand, dff app.js untuk melihat perbedaan yang dilakukan di app.js. Nah, kira-kira mungkin itu fungsi dari beberapa Git yang dijelaskan tadi. Lalu konsep dasar komponen di React Native. Ada view, image, scroll view, text input, dan style sheet. View yaitu komponen yang paling mendasar untuk bangun UI, guna membungkus apapun yang bisa di styling. Jadi ketika dia bisa di styling, itu dapat dibungkus oleh view. Lalu image digunakan untuk mengambilkan gambar atau foto. Scroll view untuk agar bisa menggunakan tampilan scroll. Text yaitu untuk menampilkan text input untuk memasukkan teks ke dalam aplikasi melalui keyboard, dan style sheet guna menyimpan style di project. Dan ini merupakan abstraksi yang mirip dengan CSS style sheet. Membuat komponen dengan fungsional komponen, yaitu ada function app, buka kurung tutup kurung, kurung kerawal, return, buka kurung, div h1 hello world h1, lalu tutup oleh div dan tutup kurung. Nah, untuk menggunakan fungsional komponen segini, kita mulai dengan function sebagai awalannya. Lalu yang terakhir, membuat komponen dengan kelas komponen, yaitu ada kelas app, extend komponen, render, return, div h1 hello world, div tutup kurung, dan tutup kurung kerawal. Di sini dimulai dari kelas app, extend dari komponen. Nah, mungkin ya saya sudah mencapai penjelasan akhir dan telah memenuhi isi-isi materi yang harus diapakan dan mencapai capaian pembelajaran harus dicapai pada tugas kelima ini. Terima kasih. Di sini kira-kira ada 9 materi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, total yang saya buat ada 9 materi, dan dari tugas yang diberikan ada 9 pencapaian pembelajaran yang harus dibuat dan harus bisa dilakukan mahasiswa. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya yang mungkin terdengar sangat simpel dan sederhana. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.